Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya semua di rumah? Pasti baik-baik ya. Kakak Tina berharap semuanya dalam sukacita dan kasih pemeliharaan Tuhan tetap menyertai adik-adik semua. Kita akan berbakti, beribadah kepada Tuhan hari ini lagi. Kita sama-sama memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Semua bersukacita, mau memuji Tuhan? Ya. Mari adik-adik, siapkan diri adik-adik. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita angkat satu pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Bersama dengan kita dan juga adik-adik semua yang di rumah. Masih bersukacita mau memuji Tuhan? Masih. Ya, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan sekali lagi dan kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Nya tidak pernah berkurang, selalu melimpah untuk kita semua. Engkau sungguh baik, haleluya.
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang besar kesetiaannya, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu untuk kami semua sepanjang 1 minggu ini lagi Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat berkat Tuhan yang melimpah atas kami. Kami mau memuji Tuhan hari ini, mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberkati kami, melayakkan kami untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Masih dong. Ya, mari kita memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan judul Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Ya, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih. Kalau begitu sekali lagi kita memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Mari kita memuji sama-sama ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah.
adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum kita berdoa bersama-sama, kita angkat satu pujian dengan doa bagi bangsa. Seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Adik-adik semua, kita lipat tangan, kita duduk dengan tenang dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun melalui online, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa kami. Tak jemu-jemunya Tuhan, kami meminta dan memohon kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong bangsa kami dengan kondisi yang ada saat ini. Tuhan Yesus tahu bahwa wabah COVID-19 masih terus merajalela di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kiranya Tuhan Yesus mau menolong, Tuhan Yesus mau memulihkan bangsa kami, sehingga kami boleh kembali hidup normal seperti biasanya. Kami harus beraktivitas di rumah, membuat kami jenuh, membuat kami bosan, tapi biarlah Tuhan Yesus tetap memberikan kami kekuatan, berikan kami sukacita untuk menghadapi kondisi ini Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden dan semua jajaran yang ada dari tingkat pemerintahan pusat sampai ke daerah, khususnya Kota Kupang juga Tuhan. Kami mau berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi para pemimpin yang ada sehingga mereka dapat mengatur, mereka dapat membantu, menolong bekerja dengan penuh tanggung jawab sehingga kondisi ini boleh kembali normal dan kami boleh menjalaninya hari-hari dengan baik. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa bagi setiap para dokter, para medis yang ada yang sedang menangani kondisi COVID-19 ini. Tuhan Yesus mau memberikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka kesehatan sehingga mereka dapat melayani setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terkena musibah ini Bapa. Tuhan boleh menolong mereka, memberkati setiap tangan-tangan medis yang membantu di dalam pelayanan kesehatan ini Bapa. Tuhan memberkati setiap obat-obatan, setiap medis yang ada sehingga itu Tuhan boleh
jadikan sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang menderita. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang ada di rumah. Kami harus belajar di rumah, tapi biarlah kami dapat belajar dengan baik, kami dapat mengerjakan setiap tugas-tugas dengan baik, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Kami juga harus beribadah di rumah, tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kami tetap mau bertumbuh di dalam Tuhan, kami mau tetap berserah, dan kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini bagi teman-teman kami yang karena syukur dan sukacita Tuhan boleh menambahkan satu usia bagi mereka. Biarlah kasih Tuhan boleh memberkati mereka sehingga mereka tetap bersyukur dan bergembira di dalam Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat kami semua Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, biarlah kami terus berdoa, kami terus meminta kepadamu Tuhan supaya kondisi yang terjadi di dalam bangsa kami boleh cepat pulih dan kami boleh kembali beraktivitas seperti biasanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang singkat, Tuhan mau mendengar, menjawab dan mengabulkannya sesuai dengan kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Kakak Ella minta semuanya menyiapkan hati adik-adik untuk kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian Roh Kudus yang manis. Firman Tuhan.
kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala yang Tuhan perbuat buat kami, Bapa. Pada saat ini kami akan siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari Tuhan tolong adik-adik yang ada di rumah untuk duduk tenang dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada guru-guru sekolah minggu sehingga dapat menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik yang ada di rumah. Kami akan mendengar firman Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Hari ini ada sesuatu yang istimewa yang guru-guru sekolah minggu Revival siapkan untuk adik-adik semua. Yups, benar sekali Kakak Riko. Kita punya sesuatu yang istimewa. Tapi bukan berarti sekolah minggu yang lalu-lalu tidak istimewa ya adik-adik. Iya, semua ibadah sekolah minggu online kita istimewa loh kakak guru. Tapi yang ini lebih istimewa. Wah, apa yang buat sekolah minggu hari ini istimewa? Hari ini sekolah minggu kita istimewa karena kita semua punya hadiah buat adik-adik semua. Yeay, asik, kita dapat hadiah. Dapat hadiah. Wah, Kak Alvin mau ambil hadiahnya dulu ya, mana hadiahnya? Mana hadiahnya? Kita tunggu. Mana? Kayaknya Sabar ya. berat. Hadiahnya. wah, kotak hadiahnya besar sekali. Pasti isinya luar biasa. Ini hadiah dari Pak Esra, dari sekolah minggu atau dari gereja? No. Bukan dari gereja, bukan dari sekolah minggu, dan bukan juga dari Pak Esra. Kalau begitu, dari siapa ya kakak-kakak guru sekolah minggu? Siapa ya? Siapa ya kira-kira? Dari siapa? Ada yang tahu? Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia meminta murid-murid untuk menanti di Yerusalem dan mereka menaati perintahnya, menunggu dengan tekun dan selalu berdoa bersama. Adik-adik, siapa di sini yang pernah harus menunggu untuk mendapatkan hadiah? Kakak-kakak pernah? Pernah. Katina juga pernah menunggu untuk mendapatkan hadiah. Semua pernah ya, harus menunggu pas ulta. Murid-murid juga menanti selama 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga sebelum hadiah darinya mereka terima. Hadiah ini istimewa karena hadiah dari Tuhan Yesus. Dan bukan saja untuk murid-murid yang 11 itu loh, tetapi juga untuk semua orang percaya. Asik, kita semua percaya mendapat Hadiah dari Tuhan. Apa hadiahnya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Nah, hadiah yang pertama kita dapat dari Tuhan adalah kasih Allah. Luar Nah, biasa. ini adalah hadiah yang pertama dari Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa. Wah, benar sekali, tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi Yesus datang dan menjadi manusia, mati dan menebus kita di kayu salib karena kasih-Nya. Dan kasih itulah Dia berikan bagi kita semua. Yeay. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita bahkan saat kita masih berdosa. Dan Ia tetap mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Contohnya seperti rambut kakak Ella walaupun keriting, terus kulit kakak Ella hitam tetapi kakak Ella tetap manis, tetap cantik karena Tuhan mengasihi kakak Ella. Luar biasa. Nah, itu hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua apa ya? Apa coba adik-adik? Ayo tebak. Apa ya? Wah, Hadiah yang luar biasa. Hadiah yang kedua adalah Alkitab. Yang Tuhan kasih buat kita adalah firman Tuhan. Dari dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi firman Tuhan adalah hadiah dari Allah untuk umatnya, karena di dalam Alkitab kita temukan janji-janji Allah dan perintahnya bagi kita yang akan menuntun jalan hidup kita. Dan firman Tuhan ini menolong kita untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi Kristus. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari, kita akan tahu mana kehendak dan rencana Allah bagi kita. Siapa yang setiap hari baca Alkitab, angkat tangan. Wah, pintar, semuanya baca Alkitab. Nah, kakak punya satu pengalaman terkait membaca Alkitab. Waktu itu kakak dalam masalah. Terus pagi-pagi waktu bangun pagi kakak baca Alkitab, kakak dapat penguatan dari situ. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi tidak ada pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Jadi kakak dapat kekuatan dari membaca Alkitab pagi. Nah, Setiap kita yang percaya pada Yesus juga mendapatkan hadiah istimewa, yaitu menjadi keluarga Allah. Kita lihat apakah hadiah itu. Ya, Wah, ada apa ya? foto keluarga di sini. Ya. Tapi itu bukan sekedar keluarga papa mama ya Kak Ella, ya Kak Tina ya. Benar Kak Doli, bukan sekedar keluarga papa, mama, kakak, adik, opa, dan oma. Tapi ini keluarga yang luas, saudara-saudara seiman kita, orang percaya. Yes. Di Efesus 2 ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita yang berbeda orang tua, kita yang berbeda suku bangsa, kita adalah keluarga Allah karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah di seluruh dunia yang akan saling menguatkan, mendoakan, mengingatkan juga ketika kita lemah. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. yes, kita mendapat keluarga baru di dalam Tuhan. Seperti Yeay, kita ini. benar. Kita semua adalah keluarga. Keluarga. Ya, contohnya ada persekutuan orang percaya seperti Ibu Guru di sini,
adik-adik sekolah minggu yang biasa berkumpul bersama-sama di gereja, memuji Tuhan. Orang tua juga yang berkumpul bersama, memuji Tuhan. Itu semua adalah keluarga Allah. Hadiah paling istimewa bagi orang percaya adalah Apa ya? Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus adalah penolong yang Tuhan janjikan bagi orang percaya yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan hanya mereka yang sudah percaya dan terima Yesus saja yang memiliki Roh Kudus yang akan menuntun kita pada segala kebenaran Allah dan juga memberi kita kuasa untuk hidup seperti yang Tuhan mau bagi kita, untuk hidup bebas dari dosa. Tapi mereka yang tidak percaya Yesus, mereka tidak punya Roh Kudus dalam hidup mereka. Seperti ini. Tidak ada kuasa. Tidak ada terang. Tidak ada terang. Karena tidak ada Roh Kudus dalam hati mereka. Kita anak-anak Tuhan, ketika kita ada masalah, ketika kita rasa sendirian, ketika kita rasa takut nih, kalau malam-malam Kak Doli pernah dulu rasa takut sekali. Tuhan menolong, Tuhan kasih kekuatan kepada Kak Doli. Kak Doli tidak sendiri. Kenapa? Karena ada Roh Kudus bersama-sama dengan Kak Doli. Maukah adik-adik semua menerima hadiah dari Tuhan? Percayalah kepada Tuhan Yesus, akuilah semua dosamu dan minta Dia tinggal dalam hatimu. Semua hadiah ini akan diberikan untuk kamu juga. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Allah kami. Terima kasih buat pemberian-Mu yang terindah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan yang Engkau telah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penghiburan-Mu ya Allah Roh Kudus yang telah tinggal di dalam hati kami, di hidup kami, menolong kami, menyertai kami, dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah hidup kami, lindungilah kami ya Tuhan, untuk kami terus menjadi anak-anak-Mu, memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dan sekarang kini tiba saatnya kita menghafal ayat hafalan. Dan ayat hafalan minggu lalu dari Kariko yang sudah disampaikan bagi kita semua, adik-adik sudah menghafalnya. Mari kita sama-sama hari ini menghafal bersama-sama ayat hafalan kita minggu lalu. Ayat hafalan kita minggu lalu terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita hafal sekali lagi ya, Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Oke, sekarang semua pegang Alkitab, kita sama-sama buka Alkitab untuk menghafal ayat hafalan kita yang baru lagi. Baik, ayat hafalan kita yang baru hari ini terdapat di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Roma 5 ayatnya yang kelima, kita baca sama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita ulangi sekali lagi, Roma 5 ayatnya yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Baik, kita hafal sama-sama dan minggu depan kita akan menghafalnya ayat hafalan minggu ini. Roma 5 ayat yang kelima. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Adik-adik sekalian, kita akan membuat prakarya hari ini dan prakarya kita tentang Roh Kudus. Ingat, di dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus itu digambarkan dengan lidah-lidah api dan juga burung merpati. Karena itu hari ini alat dan bahan yang kita akan pakai adalah gambar lidah api, lalu kemudian gambar burung merpati juga. Ini adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk mengambilnya dari internet. Atau kalau tidak punya, adik-adik bisa menggambar. Oke. Kemudian ada juga lem nanti yang digunakan untuk menempel. Ada double selotip juga satu menempel. Lalu ada tali. Lalu ada pensil warna, spidol yang akan digunakan untuk mewarnai apinya. Kemudian ada kertas tebal untuk sebagai alas utama. Kita mulai ya. Yang pertama, Kak Doli akan menggunting lembaran api ini. Cerita kita hari ini tentang hadiah yang diberikan oleh Tuhan untuk orang yang percaya. Dan salah satunya adalah Roh Kudus. Kita bersyukur karena Roh Kudus menjadi penghibur kita. Kita memerlukan 3 gambar lidah api ini. Jadi Kak Doli hanya akan menggunting 3 saja. Kalau adik-adik punya saudara-saudara juga di rumah, bisa saling menolong, yang lain menggunting gambar burung merpatinya. Yang lain nanti bagian menempel. Jadi kita bekerja bersama ya. Sudah 3, sekarang Kak Doli akan menggunting 1 saja gambar burungnya. Kalau adik-adik bisa punya akses ke internet dan mengambil gambar dari internet, bisa gambarnya ya gambar apinya sudah berwarna juga boleh.
Tapi ini Kak Doli memang sengaja memilih yang hitam putih supaya kita bisa bermain dengan spidol atau pensil warna atau cat air untuk mewarnai gambar api. Sekarang kita warnai dulu ya. Kak Doli memilih 3 warna, warna kuning, lalu orange, kemudian warna merah. Untuk warna apinya. Karena biasanya warna-warna ini yang digunakan untuk mewarna api. 1 sudah, tinggal 2 lagi. Setelah selesai mewarnai, kita nanti akan mulai menempel. Mungkin lebih bagus adik-adik mewarnai dulu, baru gunting, lalu ditempelkan. Sudah? Sekarang yang berikut kita akan menempel gambar merpati ini di kertas biru. Kita bisa pakai untuk supaya kelihatan jadi 3 dimensi ya. Jadi gambarnya agak timbul, kita bisa pakai di belakang. Kalau adik-adik punya sedotan yang kecil, itu bisa dipakai, ditempelkan di bagian belakang. Ini karena Kak Doli tidak bawa sedotan kecil, Kak Doli pakai kertas tebal saja di bagian belakang. Supaya nanti burung merpatinya kelihatan seperti sedang terbang. Jadinya seperti ini ya. Sekarang kita akan tempelkan. Ya, seperti ini. Sekarang kita akan menggantung lidah-lidah api di bawah gambar burung ini. Kak Doli buka dulu talinya. Kalau adik-adik tidak punya tali seperti ini, nah tidak apa-apa. Adik-adik bisa kalau punya tali kasur, benang kasur bisa dipakai. Kalau tidak bisa pakai pita, kalau punya pita di rumah
Kalau juga tidak punya, bisa menggunakan tali rafia. Oke. Panjangnya bervariasi ya. Kita akan memerlukan 3 utas tali dengan panjang yang bervariasi untuk supaya lidah-lidah apinya kelihatan. Oke. Kita akan tempel lidah apinya di tali. Tempelnya dari atas ya. Satu, jadinya seperti ini. Yang kedua, seperti ini juga. Lalu yang ketiga. Kalau di rumah tidak punya double selotip ya, isolasi, bisa pakai isolasi biasa. Seperti ini. Sekarang kita akan satukan. Kita lemnya di bagian belakang dari gambar burung ini ya. Jadi jadinya seperti ini. Kita satukan dulu. Sekali lagi, kalau adik-adik tidak punya double selotip di rumah, bisa pakai isolasi biasa, selotip biasa untuk menempelkannya. Nah, setelah itu kita gunakan seutas tali lagi, tapi ini untuk bagian atas. Jadi kita bisa menggantungnya nanti kalau di tembok, di kamar kita, atau di tempat di mana kita mau menggantungkannya, kita bisa. Ini dia hasil akhir prakarya kita minggu ini. Ini bisa digantung, sekali lagi bisa digantung di dinding atau ditaruh di dekat meja belajar kita, di depan kaca juga bisa, di mana saja untuk nanti mengingatkan kita bahwa ada satu penolong yang lain yang disediakan Tuhan, dikirimkan Tuhan untuk kita. Ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang Allah berikan bagi kita. Selamat mencoba. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sudah bernyanyi, sudah mendengar firman Tuhan, sudah berdoa.
biarlah apa yang kita buat hari ini semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian El Shaddai. Surga, terima kasih banyak ya Bapa buat penyertaan-Mu. Kami anak-anak-Mu sudah selesai ibadah hari ini. Tuhan tolong apa yang adik-adik dengar, boleh adik-adik simpan dalam hati dan boleh melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari ya Bapa. Tuhan tetap tuntun sertai kami semua ya Bapa. Pertemukan kami lagi minggu depan dalam ibadah online kami ya Bapa. Ampuni semua salah dan dosa kami semua ya Bapa. Dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu. Nama saya Yeri dan saya Kevin. Kami dari Tangerang. Terima kasih. Bye.